Sebelum mulai, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tinggalkan komentar, biar saya tahu teman-teman dari mana aja. Dan jika sudah, mari kita lanjut. Langit Los Angeles berwarna oranye pekat. Asap tebal membubung tinggi, menyelimuti pinggiran kota yang seketika berubah menjadi neraka. Kebakaran hebat melanda kawasan itu, memaksa ribuan keluarga meninggalkan rumah mereka dalam kepanikan. Suara sirene meraung tanpa henti, berpadu dengan tangisan dan teriakan minta tolong. Di antara para korban, seorang pria bernama Zaid, seorang insinyur sipil yang dikenal rendah hati, berdiri termangu di tepi jalan. Rumahnya selamat dari kobaran api, tetapi ia tak mampu berpaling dari kehancuran di sekitarnya. Ia melihat tetangganya, anak-anak yang kehilangan tempat tinggal, dan orang tua yang hanya bisa menatap kosong. Sebuah tekad tumbuh di hatinya. Aku harus melakukan sesuatu, gumamnya. Hari itu, masyarakat yang tersisa mulai bekerja sama membersihkan puing-puing. Zaid memimpin tim kecil untuk memeriksa sisa-sisa bangunan, memastikan tak ada yang tertinggal. Namun, di tengah kehancuran ini, masalah baru muncul. Sumber air terputus, dan persediaan yang ada semakin menipis. Penduduk mulai kehausan, berharap ada keajaiban yang menyelamatkan mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya seorang warga. Kita gali sumur, jawab Zaid tegas. Beberapa warga meragukan gagasannya. Tanah di sini keras. Apa kita bisa menemukan air? Kita harus mencoba. Kita tidak punya pilihan lain, kata Zaid meyakinkan. Ia tahu bahwa tanpa air, mereka tak akan mampu bertahan. Dengan bantuan alat berat, mereka memulai penggalian di sebuah lapangan kosong. Hari demi hari berlalu, tangan-tangan lelah tetap bekerja tanpa menyerah. Harapan menggantung di udara, meski kelelahan mulai menyelimuti mereka. Namun, di kedalaman sekitar 15 meter, alat berat yang mereka gunakan tiba-tiba berhenti. Mesin itu menghantam sesuatu yang keras. Apa itu? Salah seorang pekerja bertanya dengan nada penasaran bercampur cemas. Zaid segera turun untuk memeriksa. Ia mengarahkan lampu senter ke dalam lubang, mencoba melihat lebih jelas. Sepertinya ini bukan batu biasa, gumamnya. Tangannya menyentuh permukaan benda itu. Halus dan dingin, namun terasa berbeda. Apa yang kau temukan, Zaid? Tanya seorang warga yang berdiri di tepi lubang. Saya tidak tahu, jawabnya sambil memandang ke arah benda yang baru saja disentuhnya. Namun, ia merasa ini bukanlah sesuatu yang biasa. Di dalam kegelapan lubang itu, rahasia besar menunggu untuk terungkap. Turunkan alat pembersih, seru Zaid dengan suara tegas. Para pekerja bergegas menurunkan peralatan, meskipun raut wajah mereka memancarkan kebingungan. Zaid, apa ini bukan hanya batu besar biasa? Tanya Ali, salah satu warga yang ikut menggali. Batu besar tidak mungkin sehalus ini, Ali. Dan lihat, Zaid menyinari permukaan benda itu dengan senter. Ini simetris, tidak alami. Kerumunan di sekitar lubang mulai bertambah. Bisik-bisik rasa ingin tahu menggema di antara warga. Mereka menyaksikan dengan tegang ketika Zaid dan beberapa orang lainnya mulai membersihkan area tersebut dengan hati-hati. Ini bukan hanya batu, kata Zaid dengan napas terengah-engah. Lihat bentuknya, seperti kubus. Bisa jadi itu sisa bangunan tua, sela Rami. Pria tua yang dikenal suka bercerita tentang sejarah. Kalau bangunan tua, kenapa ini terkubur begitu dalam? Tanya Fatimah, seorang ibu muda yang memeluk erat anaknya di pinggir lubang. Zaid. Suara Ali tiba-tiba terdengar panik. Ada ukiran di sini. Mata Zaid membelalak. Ia melompat turun dan mendekati Ali. Dengan hati-hati, ia mengarahkan lampu senternya ke bagian yang dimaksud. Benar saja. Ada simbol-simbol yang terukir di permukaan batu hitam itu. Apa ini? Bisik Zaid. Jantungnya berdetak cepat. Bentuknya seperti tulisan, kata Ali. Tapi ini bukan bahasa Inggris. Apa ini kode? Kerumunan semakin gaduh. Rami mendekat dan melihat lebih seksama. Ini bukan kode, ujarnya sambil menyipitkan mata. Ini mirip huruf Arab,
Suasana seketika berubah hening. Semua orang saling berpandangan, bingung sekaligus cemas. "Kenapa ada huruf Arab di sini?" tanya Fatimah dengan suara pelan, hampir berbisik. "Kita tidak tahu," jawab Zaid dengan nada yang sama. "Tapi kita harus mencari tahu." "Tunggu dulu," potong Ali. "Bagaimana kalau ini sesuatu yang berbahaya? Kita bahkan tidak tahu apa yang kita hadapi." "Ali benar," sela Rami. "Bagaimana jika ini jebakan? Atau sesuatu yang tidak seharusnya kita ganggu?" Zaid menghela napas, mencoba menenangkan dirinya. "Kita tidak bisa mundur sekarang. Ini sudah terlalu jauh. Kalau benda ini benar-benar memiliki arti penting, kita tidak boleh berhenti." Ali menggelengkan kepala. "Aku punya firasat buruk soal ini. Kalau kau takut, tidak apa-apa. Tapi aku tidak akan meninggalkan misteri ini begitu saja," kata Zaid dengan nada tegas. Ia menghubungi seorang temannya, Laila, seorang arkeolog yang tinggal di kota sebelah. Setelah mendengar penjelasan Zaid, Laila setuju untuk datang secepat mungkin. "Jaga tempat ini sampai aku tiba," kata Laila di ujung telepon. Malam itu, Zaid dan beberapa warga berjaga di sekitar lubang. Angin malam membawa udara dingin, tetapi tidak mampu memadamkan rasa ingin tahu yang membara. "Zaid, kau pikir ini apa sebenarnya?" tanya Fatimah yang datang membawa termos teh untuk mereka. "Aku tidak tahu," jawab Zaid jujur. "Tapi aku merasa ini bukan kebetulan." Tiba-tiba, suara gemeretak terdengar dari lubang. Semua orang terdiam. "Apa itu?" bisik Ali dengan mata melebar. Zaid mendekati tepi lubang dengan hati-hati. Ketika ia menyorotkan lampu senternya, sesuatu yang tidak biasa muncul di pandangannya. Permukaan struktur itu mulai menunjukkan pola yang lebih jelas. "Ada lebih banyak ukiran," katanya dengan suara gemetar. "Dah, ada cahaya yang memantul dari dalam celah." Suasana menjadi tegang. Semua orang mendekat, mencoba melihat lebih jelas. "Kau yakin ini aman, Zaid?" tanya Ali sekali lagi. "Tidak ada yang yakin, Ali," jawab Zaid dengan mata tetap terpaku ke dalam lubang. "Tapi aku tahu satu hal. Kita baru saja menemukan sesuatu yang akan mengubah segalanya." Fajar mulai menyingsing ketika Laila tiba di lokasi. Tubuhnya terbalut jaket tebal, dan ransel berisi perlengkapan arkeologi tergantung di punggungnya. Mata Laila langsung tertuju pada kerumunan yang berdiri di sekitar lubang. Wajah mereka memancarkan kelelahan tetapi juga penuh rasa ingin tahu. "Zaid!" seru Laila sambil menghampiri. "Laila, terima kasih sudah datang," balas Zaid dengan nada lega. "Kau harus melihat ini." Laila berjalan mendekat ke tepi lubang. Ia menatap benda di dalamnya dengan ekspresi serius. Cahaya matahari pagi mulai menyinari struktur kubus itu, membuatnya tampak lebih jelas. "Subhanallah," bisik Laila. "Ini bukan hal yang biasa." "Kau mengenalinya?" tanya Zaid, suaranya penuh harap. Laila menggeleng pelan. "Aku belum yakin, tapi aku butuh waktu untuk memeriksa ukiran-ukiran ini. Mereka terlihat seperti aksara Arab kuno." "Kuno?" Ali yang berdiri di dekat mereka menyela. "Berapa tua kira-kira?" "Sulit untuk mengatakan tanpa analisis mendalam," jawab Laila sambil menyiapkan alat perekam dan kamera. "Tapi melihat polanya, ini bisa berusia ratusan, bahkan ribuan tahun." "Bagaimana benda seperti ini bisa ada di sini, di bawah tanah Los Angeles?" tanya Rami. "Itu yang harus kita cari tahu," kata Laila sambil menyalakan lampu kecil untuk memeriksa lebih dekat. Laila mulai memindai permukaan batu hitam itu dengan alat khusus. Suaranya yang memecah keheningan terdengar lebih tegas. "Ukiran ini bukan hanya ornamen. Ini seperti ayat." "Bagaimana kau bisa yakin?" tanya Zaid sambil menatap Laila. Laila menunjuk salah satu bagian ukiran. "Lihat di sini. Ini adalah frasa yang sangat mirip dengan ayat dalam Al-Quran. Aku akan memeriksanya lebih lanjut, tapi aku hampir yakin." Zaid terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Ia tidak pernah menyangka penggalian ini akan mengarah pada sesuatu yang begitu besar. "Zaid,
kata Laila tiba-tiba. Kita perlu lebih banyak ahli di sini. Ini lebih besar dari yang kita bayangkan. Setuju, jawab Zaid. Tapi aku juga khawatir. Semakin banyak orang tahu, semakin sulit menjaga ini dari menjadi tontonan semata. Laila mengangguk pelan. Aku akan berhati-hati. Tapi kita tidak bisa menghindari perhatian publik jika ini benar-benar sesuatu yang istimewa. Mereka terus bekerja sepanjang pagi, membersihkan permukaan struktur dan mempelajari ukiran-ukiran yang ditemukan. Ketika matahari semakin tinggi, lebih banyak ukiran terungkap, memperlihatkan pola yang lebih besar dan rumit. Namun, di tengah kesibukan itu, sebuah suara mengejutkan semua orang. "Hei, apa yang kalian lakukan di sini?" Seorang pria dengan seragam penjaga keamanan berdiri di tepi kerumunan. Wajahnya penuh kecurigaan. "Kami sedang melakukan penggalian. Ini area komunitas," jawab Zaid dengan tenang. "Komunitas atau tidak, kalian tidak bisa menggali tanpa izin resmi," kata pria itu dengan nada keras. "Kami hanya mencoba menemukan sumber air," Selarami mencoba menjelaskan. Laila melangkah maju. "Dengar, kami menemukan sesuatu yang penting di sini. Kami akan mengurus izinnya, tapi tolong beri kami sedikit waktu." Pria itu mengerutkan dahi, matanya menyipit. "Aku akan laporkan ini ke pihak berwenang. Jangan coba-coba menyembunyikan sesuatu." Setelah pria itu pergi, suasana menjadi tegang. "Kita tidak punya banyak waktu," kata Zaid. "Kita harus mencari tahu sebanyak mungkin sebelum mereka datang dan menghentikan kita." Laila mengangguk. "Baiklah, kita harus bekerja lebih cepat." Namun, di balik desakan waktu itu, tak seorang pun menyadari bahwa malam nanti, sesuatu yang lebih besar akan terungkap. Malam itu, udara dingin menyelimuti lokasi penggalian. Hanya ada sedikit cahaya dari lampu portabel yang mereka pasang di sekitar lubang. Zaid, Laila, dan beberapa warga yang masih berjaga, duduk melingkar sambil berbagi cerita untuk mengusir rasa lelah. "Apa menurutmu ini benar-benar ada hubungannya dengan Al-Quran?" tanya Fatimah, memecah keheningan. "Semuanya mengarah ke sana," jawab Laila sambil menatap batu hitam itu di kejauhan. "Tapi aku tidak tahu bagaimana benda seperti ini bisa sampai di sini." Ali yang duduk di sebelah Zaid mengangguk pelan. "Mungkin ada sejarah yang kita tidak pernah tahu, sesuatu yang tersembunyi selama ini. Tapi kenapa sekarang? Kenapa kita yang menemukannya?" Rami menambahkan, suaranya terdengar penuh misteri. Percakapan mereka terhenti ketika angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Lampu portabel bergoyang, menciptakan bayangan aneh di sekitar mereka. Suasana menjadi hening. "Kenapa anginnya terasa aneh?" bisik Ali dengan nada cemas. Zaid berdiri, matanya tertuju pada lubang penggalian. "Ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Aku akan memeriksa," katanya sambil berjalan mendekat. "Zaid, tunggu," panggil Laila. Tapi Zaid sudah lebih dulu melompat turun ke dalam lubang. Ia menyorotkan lampu senternya ke permukaan batu hitam itu. Udara di dalam lubang terasa lebih dingin dari biasanya. Saat Zaid mendekati ukiran di salah satu sisi batu, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. "Laila, cepat ke sini," serunya dengan nada panik. Laila bergegas turun, diikuti oleh Ali dan beberapa warga lainnya. Ketika mereka sampai di bawah, Zaid menunjuk ke arah dinding batu. "Apa itu?" tanya Laila dengan mata melebar. Di salah satu sisi batu, ukiran-ukiran yang sebelumnya samar kini mulai memancarkan cahaya redup, seperti pijar keemasan yang menyala dari dalam. "Apakah ini cahaya alami?" tanya Ali dengan suara bergetar. "Tidak mungkin," jawab Laila sambil mendekat. Ia mencoba menyentuh permukaan batu itu, tetapi segera menarik tangannya kembali. "Ini hangat." "Hangat?" Zaid mengulang, bingung. Batu tidak seharusnya terasa seperti itu, apalagi di suhu seperti ini. "Zaid, lihat ini." Fatimah yang berdiri di tepi lubang menunjuk ke langit. Semua orang mendongak. Di atas mereka, bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya, membentuk pola yang seolah menunjuk langsung ke lokasi penggalian.
Astagfirullah, bisik Rami. Apa ini tanda dari Allah? Diam. Jangan berspekulasi, potong Laila, meskipun matanya juga menunjukkan kebingungan. Kita perlu menganalisis ini dengan kepala dingin. Namun, sebelum Laila bisa melanjutkan, suara dentuman keras terdengar dari dalam batu. Semua orang mundur ketakutan. Permukaan batu mulai retak, mengeluarkan cahaya yang semakin terang. Apa yang terjadi? Teriak Ali. Zaid berdiri di depan mereka, melindungi Laila dan yang lainnya. Tetap tenang, serunya. Dalam hitungan detik, retakan itu semakin besar, membentuk pola yang rumit. Cahaya keemasan menyembur keluar, menerangi seluruh area. Semua orang terdiam, terpaku pada apa yang mereka lihat. Ini bukan sekadar batu, bisik Laila. Suaranya hampir tidak terdengar di tengah keheningan. Di dalam lubang itu, mereka menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Apa yang sebelumnya hanya sebuah penggalian sederhana kini berubah menjadi momen yang akan mengguncang dunia. Semua orang terdiam di hadapan pemandangan luar biasa yang terbentang di depan mereka. Retakan di batu hitam itu memancarkan cahaya keemasan yang begitu terang hingga langit malam pun tersinari. Suara lembut namun mendalam seperti gemuruh samar terdengar dari dalamnya, seakan memanggil hati mereka yang menyaksikan. Apa ini sebuah pintu? Bisik Fatimah, suaranya bergetar. Laila berjongkok, memeriksa retakan yang sekarang berbentuk seperti pola bunga mawar dengan pusat yang berkilauan. Ini lebih dari sekadar pintu. Ini sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Zaid berdiri tegak di sampingnya. Tapi kenapa sekarang? Kenapa di tempat ini? Ali, yang biasanya skeptis, kini tidak bisa menahan emosinya. Ini jelas bukan kebetulan. Ada pesan di balik semua ini. Sementara mereka berbicara, suara gemuruh dari dalam batu semakin keras, lalu tiba-tiba berhenti. Semua orang menahan napas. Kenapa berhenti? Tanya Rami dengan nada cemas. Zaid melangkah maju. Mungkin kita harus mendekat. Jangan gegabah, Zaid, seru Laila. Tapi Zaid sudah terlalu terpikat oleh misteri itu. Dengan langkah hati-hati, ia menyentuh permukaan batu hitam yang kini terasa lebih hangat. Ketika jarinya menyentuh titik pusat retakan, sebuah kejutan halus seperti arus listrik menjalar ke seluruh tubuhnya. Cahaya keemasan itu mendadak menyebar ke seluruh permukaan batu, membentuk pola tulisan yang bercahaya terang. Laila, ini ayat Al-Quran, teriak Zaid. Laila segera mendekat. Matanya melebar saat membaca tulisan yang kini terlihat jelas. Ini dari surah Al-Baqarah, katanya dengan suara gemetar. Dan jadikanlah rumah ini, Ka'bah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Kata-kata itu menggema di dalam pikiran mereka, seolah-olah ada suara lain yang membacakannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, ujar Ali dengan napas tersengal. Tapi aku merasa ini bukan hanya penemuan arkeologi. Saat itu, seorang pria tua, Syekh Hasan, imam masjid lokal yang baru mendengar kabar, tiba di lokasi. Ia berjalan perlahan mendekati lubang, memandang ke bawah dengan tatapan penuh makna. Syekh, apa menurutmu ini tanda dari Allah? Tanya Zaid dengan nada penuh harap. Syekh Hasan mengangguk pelan. Allah sering menunjukkan tanda-tandanya untuk mengingatkan kita, memanggil kita untuk kembali kepadanya. Tapi kenapa di sini? Tanya Laila. Di tempat yang jauh dari sejarah Islam. Syekh Hasan tersenyum lembut. Bukan tempatnya yang penting, tetapi pesannya. Semua ini adalah panggilan. Untuk siapa saja yang hatinya terbuka. Di tengah suasana penuh kekaguman itu, seorang pria berwajah tegang tiba-tiba muncul. Itu adalah penjaga keamanan yang sebelumnya memperingatkan mereka. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya dengan nada gemetar. Matanya terpaku pada cahaya yang memancar dari lubang. Ini sesuatu yang luar biasa, kata Zaid, mengundangnya untuk melihat lebih dekat. Penjaga itu melangkah maju dengan ragu. Ketika ia melihat ayat yang bercahaya di batu itu, wajahnya berubah pucat. Itu ayat dari Al-Quran, bukan? Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Zaid mengangguk. Benar.
Apa kau mengenalnya? Aku pernah mendengarnya dulu. Jawab penjaga itu. Aku dibesarkan di keluarga Nasrani, tapi aku selalu penasaran dengan Islam. Suasana menjadi sunyi. Penjaga itu menunduk, seolah sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Matanya mulai berkaca-kaca. Syekh Hasan mendekat dan meletakkan tangannya di bahu pria itu. Hanya kau yang bisa menjawab panggilan ini. Bukalah hatimu, dan biarkan kebenaran berbicara. Malam itu, penjaga keamanan itu bukan satu-satunya yang terguncang oleh kejadian tersebut. Banyak warga non-muslim yang datang untuk melihat apa yang terjadi mulai merasakan perubahan dalam hati mereka. Cahaya dari batu itu seolah menyentuh setiap jiwa yang hadir, membawa kedamaian dan rasa ingin tahu yang mendalam. Zaid, bisik Laila. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Apa maksudmu? Tanya Zaid. Laila menghela napas, lalu berkata dengan suara yang hampir pecah. Aku merasa panggilan itu juga untukku. Malam yang gelap kini diterangi oleh cahaya lembut dari struktur misterius itu. Suasana berubah dari penuh rasa ingin tahu menjadi hening yang syarat makna. Setiap orang yang hadir merasa sesuatu yang istimewa tengah terjadi. Laila berdiri mematung. Tatapannya terpaku pada batu yang memancarkan ayat suci itu. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Zaid, katanya pelan, aku ingin tahu lebih banyak tentang ayat ini. Apa artinya? Zaid menatapnya dengan lembut. Ayat ini mengingatkan manusia tentang pentingnya Ka'bah sebagai pusat ibadah dan simbol persatuan umat. Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah. Laila mengangguk pelan, mencoba memahami. Jadi, semua ini tentang menyatukan manusia dalam ibadah kepadanya. Benar, jawab Syekh Hasan yang kini berdiri di samping mereka. Dan Allah sering menunjukkan tanda-tandanya kepada mereka yang mencari kebenaran. Di sekeliling mereka, para warga berkumpul lebih dekat, termasuk beberapa orang non-muslim yang telah lama tinggal di daerah itu. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Emily, yang terkenal sebagai pemimpin komunitas setempat. Aku tidak pernah mendengar tentang hal ini sebelumnya, kata Emily, suaranya dipenuhi keheranan. Tapi aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ini seperti panggilan yang tak bisa diabaikan. Laila menatap Emily dan kemudian berkata dengan penuh keyakinan. Aku merasakan hal yang sama. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Mendengar pernyataan itu, Syekh Hasan tersenyum. Mencari kebenaran adalah langkah pertama yang paling penting. Jika hatimu terbuka, Allah akan membimbingmu. Ali, yang dari tadi menyaksikan dengan penuh perhatian, tiba-tiba berkata, aku juga ingin tahu. Selama ini, aku selalu merasa ada kekosongan dalam hidupku. Tapi malam ini, aku merasa seperti menemukan sesuatu yang hilang. Zaid menatap mereka semua, hatinya bergetar. Allah memanggil kita melalui caranya yang tak terduga. Jika kita mendengar dan menjawab panggilan itu, kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Emily, Laila, dan beberapa warga lainnya mulai menanyakan lebih banyak tentang Islam kepada Syekh Hasan. Malam itu, diskusi yang penuh kehangatan terjadi di sekitar cahaya yang memancar dari batu hitam tersebut. Namun, di tengah suasana itu, suara lirih dari Emily memecah keheningan. Apa yang harus kulakukan jika aku ingin mengikuti panggilan ini? Syekh Hasan tersenyum hangat. Jika hatimu yakin, langkah pertama adalah bersyahadat. Mengucapkan kesaksian bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Emily menatap batu itu sekali lagi. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku ingin melakukannya. Aku ingin bersyahadat. Subhanallah, bisik Zaid. Ini keajaiban yang nyata. Syekh Hasan memimpin Emily untuk mengucapkan syahadat, dan malam itu menjadi saksi atas peristiwa luar biasa. Laila, Ali, dan beberapa orang lainnya mengikuti langkah Emily, bersyahadat dengan penuh keyakinan. Ketika mereka selesai, suasana berubah menjadi haru. Semua orang yang hadir saling memeluk,
merasakan kebahagiaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Batu hitam itu kini bersinar dengan cahaya yang lebih lembut, seakan menyetujui keputusan mereka. Ini baru permulaan, kata Zaid dengan suara bergetar. Kita harus menjaga tempat ini sebagai pengingat bahwa Allah selalu menunjukkan jalan kepada mereka yang mencarinya. Malam itu, komunitas kecil di pinggiran Los Angeles menjadi saksi perubahan besar yang akan menginspirasi dunia. Hari-hari setelah peristiwa malam itu berlalu dengan cepat. Komunitas di sekitar penggalian yang ditemukan di Los Angeles kini berbeda. Perubahan itu tidak hanya terasa pada mereka yang telah memeluk Islam, tetapi juga pada seluruh lingkungan. Ada rasa kedamaian yang tak terlukiskan, yang seolah membawa cahaya baru bagi setiap jiwa yang terlibat. Zaid, yang kini lebih sering berdiskusi dengan Syekh Hasan, semakin mendalami ajaran Islam. Begitu pula Laila dan Ali, yang terus belajar dan berbagi tentang Islam dengan orang-orang di sekitar mereka. Setiap hari, lebih banyak orang yang datang untuk melihat situs tersebut, merasakan kedamaian, dan banyak yang akhirnya memeluk Islam setelah mendalami lebih jauh. Zaid, kamu tahu, ini bukan hanya perubahan dalam diriku, kata Laila suatu pagi ketika mereka sedang duduk bersama di luar masjid kecil yang dibangun di dekat tempat penemuan. Aku merasa seperti kita sedang berada di titik awal sesuatu yang jauh lebih besar. Kita harus menyebarkan pesan ini. Zaid menatapnya dengan mata penuh semangat. Aku tahu apa yang kamu maksud. Ini bukan hanya tentang kita. Ini adalah tentang dunia yang lebih luas. Semua orang harus mendengar cerita ini, melihat tanda-tanda ini, dan membuka hati mereka. Hari demi hari, semakin banyak orang datang untuk mengunjungi tempat tersebut. Mereka berasal dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Semua tertarik oleh cerita luar biasa ini. Zaid dan Syekh Hasan bersama-sama memimpin diskusi tentang Islam, berbicara tentang kedamaian, keadilan, dan kasih sayang yang diajarkan oleh agama ini. Namun, bukan hanya orang dewasa yang terpengaruh. Anak-anak yang dulu hanya tahu tentang kehidupan sehari-hari mulai memperhatikan sesuatu yang lebih besar. Mereka belajar bersama, saling berbagi nilai-nilai kebaikan yang mereka pelajari dari kisah ini. Salah satu kejadian yang paling berkesan adalah saat Emily, yang dulu memeluk Islam di malam yang penuh keajaiban itu, bersama keluarga barunya, mengorganisir sebuah acara untuk komunitas. Mereka mengundang semua orang untuk hadir, tanpa memandang latar belakang agama mereka. Zaid, Laila, kita tidak hanya ingin berbicara tentang Islam, kata Emily saat rapat persiapan acara. Kita ingin membangun jembatan, menunjukkan bahwa meskipun kita berbeda, kita semua bisa hidup berdampingan dalam kedamaian. Zaid tersenyum. Itulah yang paling penting. Kita tidak hanya ingin menjadi Muslim, kita ingin menjadi umat yang membawa kedamaian bagi dunia. Di acara tersebut, Syekh Hasan menyampaikan pidato yang mengharukan tentang bagaimana Allah memberikan petunjuknya dalam berbagai cara. Ia menjelaskan bahwa kejadian luar biasa yang mereka alami adalah bagian dari takdir dan tanda besar dari rahmat Allah bagi umat manusia. Setiap orang yang hadir di sini, setiap orang yang mencari kebenaran, pasti akan menemukan jalan yang terang, kata Syekh Hasan, matanya penuh kebijaksanaan. Dan kita, sebagai umat, memiliki tanggung jawab untuk berbagi cahaya itu dengan orang lain. Acara itu dihadiri oleh lebih dari 1.000 orang, dan banyak dari mereka yang memutuskan untuk memeluk Islam setelah mendengarkan kisah-kisah yang dibagikan, termasuk cerita tentang penemuan misterius di bawah tanah itu. Zaid, Laila, Ali, dan Emily merasa puas melihat betapa banyaknya orang yang membuka hati mereka, menyambut kebenaran dengan tangan terbuka. Namun, meskipun banyak yang telah memeluk Islam, mereka sadar bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ini baru awal dari sebuah perubahan besar, bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk dunia. Mereka bertekad untuk terus mengingatkan umat manusia akan tanda-tanda Allah yang ada di mana-mana, dan untuk selalu berusaha menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Suatu sore, ketika Zaid dan Laila duduk di dekat situs itu, mereka memandang langit yang mulai gelap, diwarnai cahaya jingga matahari terbenam. Apa yang kita mulai di sini akan terus berkembang, kata Zaid. Cahaya ini tidak hanya akan menyinari kita, tapi seluruh dunia. Laila tersenyum, memandang Zaid.
Kita hanya melakukan apa yang kita bisa, Jaid. Allah lah yang memberikan petunjuknya. Kita hanya perlu mengikuti. Dan begitu mereka duduk bersama, di bawah langit yang cerah, dengan cahaya keemasan masih memancar dari bawah tanah tempat penemuan itu, mereka tahu bahwa dunia telah berubah. Sebuah kisah yang luar biasa telah dimulai, dan siapapun yang mencari kebenaran akan menemukan jalan yang terang.